Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hasan nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, mari senantiasa kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang diberikan Allah kepada kita, sehingga kita bisa bertemu pada pagi hari ini dalam kajian yang kita harapkan nantinya akan menambah referensi kita, menambah keilmuan kita, menambah apa yang akan kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita, yang insya Allah akan semakin baik kitanya, akan semakin bagus kitanya ke depannya. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh teladan dalam hidup dan kehidupan kita, yang kita ketahui bahwasanya Rasulullah adalah orang yang sangat luar biasa pedulinya terhadap kita, orang yang sangat sayang terhadap kita, orang yang bahkan lebih mementingkan kita ketimbang dirinya dalam kehidupan yang akan ke depannya. Sehingga perkataan yang pada akhir hayat beliau yang berkata ummati, 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 cukup bagi kita sebagai pedoman betapa Rasulullah sangat menyayangi akan kita. Sahabat podcast MUI Kota Pematang Siantar, dalam kesempatan ini kita ingin menyampaikan kajian tentang karakteristik pemimpin yang adil, karena di sini tahun politik, tahun 2024 akan sampai kepada tahun itu, kita berharap ada kriteria yang akan kita sampaikan tentang karakter seperti apa sebenarnya yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa yang akan dimunculkan, seperti apa yang diharapkan oleh ayat dan hadis itu, sehingga akan terjadi pemimpin yang nantinya insya Allah akan membawa kemaslahatan kepada umat. Kenapa demikian? Karena pemimpin dan kepemimpinan merupakan suatu yang mutlak di antara berbagai tema sentral perspektif Islam guna mencapai keberhasilan. Kepemimpinan yang pada dasarnya merupakan wasilah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya kepemimpinan itu untuk mengatur orang banyak, bukan hanya menjadi presiden, bukan hanya jadi gubernur, bukan hanya wali kota, bukan hanya pimpinan ormas, tetapi membawa orang banyak nantinya bagaimana untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karakteristik ini konsep pemimpin yang adil menurut Al-Qur'an dan Sunnah, yang bertujuan memperkuat kembali gambaran seperti apa sih idealnya pemimpin di dalam Islam, atau yang disebut dengan kepemimpinan yang ideal. Dalam pandangan Islam, kepemimpinan merupakan amanah dan tanggung jawab yang tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada anggota-anggotanya saja, tapi akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bisa kita lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 8, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulkan dan janjinya. Jadi janji-janji politik ini, sahabat podcast MUI Kota Pematang Siantar, ini merupakan hal yang sudah terbiasa, yang kita simak, yang kita dengarkan dari dulu, betapa banyak pimpinan-pimpinan yang sebelum menjabat suatu akan menjanjikan sesuatu. Maka pada dasarnya di sini dituntut Allah itu penuhi janji itu. Lakukan janji apa yang kamu sudah janjikan, atau yang disebut dengan amanat-amanat yang dipikulkan dan janji. Karena ini sudah digariskan Allah di dalam Al-Quran, maka itu menjadi pedoman atau pegangan bagi kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadi pemimpin yang adil, hendaknya senantiasa berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah.
Kenapa demikian? Karena kita sebagai seorang Islam memang acuannya demikian. Kalau tidak itu yang menjadi pedoman bagi kita, maka tentu saja akan sulit bagi kita melaksanakan atau menjalankan apa yang disebut dengan kepemimpinan yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa surat keempat ayat 59 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada pemimpin kamu. Tentu saja dalam menjalankan aktivitas itu kalau kita ragu, kita khawatir ada hal-hal yang jauh dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan kepada kita pegangan bagaimana agar kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu. Fa'in tanazaktum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Dan jika kamu merasa ada hal-hal yang berlainan atau berbeda pendapat tentang segala sesuatunya, maka Allah jelaskan faruddu ilallah, balik ke Allah, kembali ke hukum Allah, kembali ke aturan yang telah ditetapkan Allah war rasul dan rasul. In kuntum tu'minuna billah, jika kamu orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Zalika khairun wa ahsanu ta'wil, yang demikian itu lebih utama bagi kamu dan lebih baik akibatnya. Sehingga seorang pemimpin harus senantiasa berlaku adil dan tidak boleh mengikuti hawa nafsunya. Kenapa demikian? Karena kecenderungan yang kita maksudkan, sahabat podcast MUI Kota Pematang Siantar, saat ini terjadi pergeseran itu, bahwa nilai-nilai sebagai seorang pemimpin itu yang seharusnya mengayomi, mengangkat harkat martabat, mengajak bersama untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini kecenderungannya adalah menguasai orang banyak, sehingga kecenderungannya hawa nafsunya yang lebih menonjol. Hawa nafsunya yang lebih menunjukkan bahwa dia segala-galanya, dia yang harus diikuti, dia yang harus dipahami. Untuk itu kita harus menjadi orang-orang yang melihat betapa Allah sudah mengingatkan dalam Al-Quran surat Shad, surat ke-38 ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas bil haqqi wala tattabi'il hawa. Hai Daud, sesungguhnya kami telah menjadikan khalifah di muka bumi, maka berilah keputusan dalam perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu, karena ini merupakan gambaran yang sudah dijelaskan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang yang beriman kita harus yakin betapa Allah sangat-sangat menguasai segala sesuatu yang perjalanan yang harus kita jalani. Maka kita sebagai hamba Allah tinggal samikna wa atokna, kita tinggal melaksanakan dan mengikuti. Dan bahkan sebagai penutup, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sanjungan bagi kita, memberikan gambaran yang sangat luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muqsitina indallahi ala manabira min nur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang berlaku adil itu berada di sisi Allah di atas mimbar panggung yang terbuat dari cahaya. Subhanallah. Siapa mereka? Alladzina yaqdiluna fi hukmihim, orang-orang yang berlaku dalam kehidupan menghukum itu dengan hukum yang adil. Wa ahlihim, dan bahkan terhadap keluarga mereka adil. Wa malu, dan bahkan mereka melaksanakan tugas yang dibebankan kepada mereka secara adil. Mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala menyadari betapa pentingnya untuk menjadi orang-orang yang melaksanakan keadilan di dalam kehidupan, terutama di dalam hal amanah yang sudah dibebankan kepada kita atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian untuk mendapatkan keadilan itu kita juga sebagai hamba Allah harus menjadi orang yang taat, orang yang senantiasa berpegang teguh kepada aturan dari Allah Subhanahu wa taala, karena insya Allah itu akan mampu menyelamatkan kita. Kemudian kita mampu menjadikan Al-Quran dan Sunnah
sebagai acuan dalam menjalankan hidup dan kehidupan atau sebagai seorang pemimpin, mulai dari pemimpin negarawan dan bahkan sampai kepemimpinan rumah tangga kita, sehingga insya Allah kita selamat di dunia wal akhirah. Kemudian tidak mengikuti hawa nafsu, karena pada dasarnya setiap hawa nafsu itu akan cenderung membawa kita kepada neraka, akan menjauhkan kita dari jalur yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ketidaksukaan terhadap suatu golongan pun bahkan jangan sempat menyebabkan kita berlaku untuk tidak adil, karena itu akan menyebabkan pertanggungjawaban yang sangat luar biasa nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mampu memotivasi kita untuk menjadikan pribadi-pribadi kita adalah pribadi-pribadi pemimpin-pemimpin yang mampu berlaku adil, yang insya Allah sanggup kita pertanggungjawabkan di dunia wal akhirah. Demikian, nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.